Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan menunda terlebih dahulu pembicaraan soal perumpamaan. Nanti mungkin saya akan sambung tahun depan, tinggal beberapa perumpamaan lagi. Dan malam hari ini, karena kita mau dekat-dekat Natal, saya akan membawakan kepada kita pelajaran-pelajaran tentang Natal. Terutama, saya akan bawakan beberapa seri dalam Rhema Bible Teaching maupun dalam khotbah tentang kitab Yesaya berkaitan dengan Natal. Malam hari ini saya beri judul Rhema Bible Teaching ini 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya. Menarik sekali saudara-saudara bahwa ternyata kitab Yesaya itu sangat berkaitan erat dengan peristiwa Natal. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang pernah saya sampaikan waktu hari Minggu. Jadi saya sarankan bagi saudara yang baru dengar saya malam hari ini atau di video ini, saudara bisa mendengar khotbah saya di YouTube ini tentang Natal dan kitab Yesaya, konteks munculnya Immanuel. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Perjanjian Lama ada 2 kitab yang paling sering dikutip dalam PB, yaitu kitab Mazmur dan kitab Yesaya. Kalau kita lihat kitab Yesaya, dalam Perjanjian Baru itu lebih dari 400 kutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kitab Yesaya. Jadi kalau saudara lihat Alkitab saudara dan lihat Perjanjian Baru Matius sampai Wahyu, saudara lihat di Alkitab bukunya ada ayat-ayat referensi di bawah, itu ada kitab Yesaya. Nah, itu sekitar 400 kutipan. Mungkin di Alkitab saudara agak beda, kalau saudara rajin hitung dari Matius sampai Wahyu. Tetapi literatur menunjukkan bahwa sekitar 400 kutipan, 411 lebih kutipan, baik langsung maupun tidak langsung dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu ada 66 pasal, saudara. Dan ada 45 pasal, paling tidak, yang ayat-ayatnya dikutip langsung dalam PB. Jadi bukan semua ayat gitu, tetapi dari satu pasal itu paling tidak ada beberapa ayat. Satu ayat paling tidak, dan kalau dihitung-hitung pasal-pasal yang dikutip itu ada 45 pasal. Jadi sangat banyak sekali kitab Yesaya itu di dalam Perjanjian Baru, saudara. Kemudian kutipan-kutipan dari kitab Yesaya itu kita bisa temukan dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dalam tulisan-tulisan Paulus di Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, 2 Tesalonika, dan kitab Ibrani. Lalu dalam Kisah Para Rasul, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, serta kitab Wahyu. Jelas sekali ada kutipan langsung maupun tidak langsung, maupun merupakan sebuah gema atau eko dari kitab Yesaya, saudara. Nah, waktu hari Minggu, saya menjanjikan menunjukkan beberapa ayat kepada saudara di Rhema Bible Teaching. Saya akan tunjukkan beberapa saja contoh berkaitan dengan tujuan saya untuk menerangkan 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya ini. Yang pertama misalnya dalam Matius 1 ayat 23, ini pernah saya singgung di hari Minggu, itu merupakan kutipan langsung atau direct quote dari Yesaya 7 ayat 14. Saya bacakan ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini merupakan kutipan dari Yesaya 7 ayat 14, saudara. Kalau kita lihat Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini jelas kutipan berkaitan dengan Mesias. Kemudian, saudara bisa lihat di Matius ini ada kutipan sebagian, ada di sini tidak ada gema, ya. Jadi ada kutipan langsung, ada kutipan sebagian, dan ada alusi atau echo, kiasan atau gema di situ. Kalau dari kitab Markus ada juga, saudara-saudara ya. Nah, saudara bisa baca di sini
Saya akan bacakan misalnya dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 25 yang itu ternyata dikutip dari atau merupakan bagian kutipan. Kalau ini kan tadi kutipan langsung, direct quote. Yang ini partial quote, saudara. Kutipan sebagian. Yang dimaksud kutipan sebagian itu seperti apa? Nah, saya kasih tunjuk. Kita baca dulu Yesaya 13 ayat 10 ya. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Jadi ada matahari yang jadi gelap. Nah, ini dikutip di dalam Markus 13 ayat 24 sampai 25. Kita lihat kutipan sebagian. Perhatikan. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Itu yang disebut partial quotes, kutipan sebagian. Saudara bisa lihat juga dalam kitab Lukas, itu dikutip Yesaya ini banyak sekali saudara, dan sebenarnya masih ada yang lain. Ini beberapa saja saya kasih tunjuk, sebenarnya banyak sekali. Kemudian saya melangkah ke Yohanes. Di Yohanes, kalau kita lihat Yohanes 12 ayat 41, menarik ini ya. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Berkata-kata tentang dia. Jadi Yesaya telah melihat kemuliaan Tuhan Yesus pada konteks itu dan telah berkata-kata tentang dia, telah berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Nah, menarik ya. Berarti Yesaya pernah berkata-kata tentang Tuhan Yesus nih. Tentang Mesias. Dan pernah melihat kemuliaannya. Nah, ternyata ini merupakan echo atau gema dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Jadi ini yang disebut kutipan echo, saudara ya. Dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Yohanes 12 ayat 41 ini ya. Kalau saudara pegang mic ya, pakai mic, halo, lu. Nah, itu kan gema itu. Lu itu kan gema ya. Tes 1 2 wah. Nah, itu kan gema itu. Itu maksudnya. Jadi ada gema atau ada echo dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 3 yang muncul ternyata di Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Di sini bukan kutipan langsung, bukan juga kutipan sebagian. Tapi sebuah gema dari apa yang terjadi di Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Dari sinilah kita mengerti bahwa benar Kristus itu adalah Tuhan dan Allah. Dia adalah Raja yang dijanjikan. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Sebab Yesaya telah melihat kemuliaannya. Padahal Yesus belum lahir secara manusia saat itu. Tetapi sebagai Yahweh, sebagai Allah anak, dia telah ada eksistensinya. Yesaya berkata-kata tentang dia. Ini nubuatan tentang Mesias, saudara. Ya. Nah, tetapi Yesaya melihat Yahweh saat itu di dalam kemuliaannya. Kita lihat Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Di mana Yesaya melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, itu ada di Yesaya 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tuh, Tuhan duduk di atas tahta. Jadi kalau orang biasanya mengatakan tunjukkan di Alkitab Yesus itu Tuhan. Oh, banyak sekali. Memang kata aku adalah Tuhan, kamu harus sembah aku, ya nggak ada seperti itu. Gitu. Kalimat yang persis begitu nggak ada, tetapi makna di dalamnya itu ada. Yesaya sendiri mengakui dia melihat Tuhan duduk di atas tahta. Ternyata itu bergema atau bereho di perjanjian baru di Yohanes 12 ayat 41. Yesaya 6 ini. Yesaya telah melihat kemuliaan Tuhan. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya.
Jadi kalau saya mau jelaskan sedikit berkaitan dengan Allah Tritunggal, maka dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dilihat oleh Yesaya di sini adalah anak. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Anak sebelum berinkarnasi. Makanya di Yohanes tadi, Yesaya telah melihat kemuliaannya, dan itu adalah Mesias, sang anak itu. Nah, seperti itu saudara, itu yang namanya echo ya, di sini. Oke. Yang lain lagi, misalnya kitab Wahyu. Jadi saya terangkan tadi beberapa ayat tentang Mesias ya, berkaitan dengan judul kita, 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya. Saudara sudah melihat ada Immanuel, lalu ada penglihatan Yesaya, yang kemudian perjanjian baru menyaksikan bahwa Yesaya melihat sang anak itu. Nah, lalu di kitab Wahyu ada juga dikutip kitab Yesaya. Dan di kitab Wahyu itu saya katakan banyak saudara, ada 30 kutipan setidaknya dari kitab Yesaya saja. Saya taruh di sini 2 saja. Misalnya di Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Kita tahu itu tentang langit baru, bumi baru. Saya bacakan singkat aja. Wahyu 21 ayat 1 saja. Dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini ternyata merupakan gema dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 20. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, penduduknya penuh kegirangan. Perhatikan, tadi ada langit baru, bumi baru. Lalu ada Yerusalem. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Nah, saudara bisa lihat di sini ya. Nanti saudara baca selanjutnya. Jelas sekali bahwa memang keadaan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru yang muncul di kitab Wahyu itu merupakan gema atau merupakan echo dari Yesaya 65 ayat 17-20. Bahkan soal Yerusalem baru di Wahyu 21 ayat 2 tadi yang kita baca juga merupakan gema dari Yesaya 52 ayat 1 dan 61 ayat 10. Saya bacakan 52 ayat 1 ya. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau najis akan masuk lagi ke dalammu. Yesaya 61 ayat 10. Aku akan bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Kalau saudara baca kitab Wahyu tadi, pasal 21, Yerusalem itu diumpamakan seperti pengantin. Ini ayat 2. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi memang echo Yesaya 52 dan 61 gemanya muncul di Yesaya 21 ayat 2. Itu saudara maksudnya ya. Jadi bahasa sederhananya kutipan. Ya. Cuma kutipannya itu kalau dalam pembagiannya ada yang merupakan kutipan langsung, kutipan sebagian, dan ada yang merupakan echo, saudara, gema. Nah, itu sekedar untuk pengetahuan kita saja, saudara ya. Kemudian, sedikit contoh, karena memang sebenarnya banyak sekali contoh, tetapi sedikit contoh yang saya tunjukkan jelas ada tentang Mesias dan kota Yerusalem baru. Memang, saudara, ada 2 hal yang jadi harapan, hope dan fokus kitab Yesaya, yaitu kota, city, dan Mesias. Jadi kalau saudara perhatikan, coba saudara
buka Alkitab bukunya dari Yesaya pasal pertama, ya, saudara akan menemukan soal Yerusalem. Di judul Alkitab bahasa Indonesia saja, LAI memberi judul Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Pasal 1 sampai pasal 12. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Itu LAI, saudara. Kasih bantuan kita untuk melihat gambaran besar Yesaya 1 sampai 12. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi kalau saudara perhatikan dalam kitab Yesaya, ini penting sekali untuk saudara mendapat gambaran besar kitab Yesaya. Sederhananya gini, kalau saudara baca kitab Yesaya, pasang di pikiran saudara, Yesaya mempunyai harapan tentang dua hal, yaitu kota dan Mesias. Dalam hal ini apa? Pemulihan kota Yerusalem dan datangnya sang raja Mesias itu. Itu harapannya Yesaya. Nah, itu sebabnya nanti kita menemukan seorang anak telah lahir untuk kita, Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 7 ayat 14, nanti seorang anak akan lahir dari seorang perawan, anak itu bernama Immanuel. Dan itu semua muncul dalam perjanjian baru juga. Kalau saudara baca kitab Yesaya, sekarang saudara akan tertolong. Pasang di pikiran saudara bahwa Yesaya bicara tentang dua hal. Pengharapan Yesaya itu tentang dua hal, yaitu tentang kota dan tentang Mesias. Makanya kalau saudara perhatikan di Yesaya pasal terakhir, pemulihan Yerusalem, langit baru, bumi baru, dan datangnya Raja Damai. Gitu saudara. Jadi itu dua harapan dari kitab Yesaya, kota dan Mesias. Nah, lalu apa pesan utama kitab Yesaya? Berkaitan dengan kota dan Mesias, dalam hal ini kota Yerusalem baru dan raja yang adalah seorang Mesias. Apa pesannya? Pesan utamanya dalam kitab Yesaya ada dua. Yang pertama tentang penghakiman dan yang kedua tentang pengharapan. Berkaitan dengan penghakiman, kenapa pesan di kitab Yesaya itu adalah soal penghakiman? Karena kita menemukan bahwa di kitab Yesaya diceritakan Israel dan Yehuda itu memberontak. Terutama Yehuda. Israel juga. Tapi fokus terutama kepada Yehuda. Pemberontakan Israel dan Yehuda, kerajaan Israel Selatan dan Utara ini, mereka itu menyembah berhala, meninggalkan Taurat dan perjanjian Tuhan. Serta para pemimpinnya, yaitu para imam, raja, bahkan beberapa nabi, itu melakukan ketidakadilan sosial pada orang miskin. Karena mereka tidak lagi melakukan Taurat dengan benar, maka mereka orang miskin. Sebab ketika mereka melakukan Taurat dengan benar, Taurat mengatur untuk mereka memperhatikan janda, anak yatim, dan orang-orang miskin lainnya. Sehingga terjadi ketidakadilan sosial di dalam Israel dan Yehuda saat itu. Pada kondisi inilah Tuhan mau atau akan menghakimi Israel dan Yehuda. Dalam hal ini yang penting saudara, Tuhan akan mendatangkan bencana melalui kerajaan Asyur dan Babel. Nanti kalau saudara baca dalam kitab Yesaya, ya, ada dua kerajaan besar yang akan menaklukkan Yerusalem dan Yehuda, kerajaan Israel Utara dan Selatan, yaitu Asyur dan Babel, saudara. Itulah gambaran besarnya kitab Yesaya. Pesan utamanya di situ. Karena dosanya orang Israel dan Yehuda, mereka akan dihakimi oleh Tuhan melalui Asyur dan Babel. Di tengah pesan penghakiman itu yang diberitakan oleh Yesaya, Yesaya memberitakan juga pesan pengharapan. Bahwa akan datang raja yang membawa kedamaian dan akan terjadi pemulihan kota Yerusalem yang kemudian kita kenal sebagai Yerusalem yang baru, yang kemudian juga digambarkan sebagai langit baru, bumi baru.
Itu sebabnya tadi harapannya Yesaya itu tentang kota dan Mesias. Kota Yerusalem dan Raja yang adalah Sang Mesias. Dan pesan di dalamnya adalah tentang penghakiman dan pengharapan. Nah, ini penting untuk kita mengerti konteks kitab Yesaya secara gambar besarnya. Nah, waktu hari Minggu saya terangkan kepada kita bahwa ada 3 pembagian kitab Yesaya, yaitu yang pertama Proto Yesaya, Yesaya 1-39, itu bicara penghakiman atas Israel dan bangsa-bangsa. Nah, ini penghakiman, makanya tadi saya kasih di sini penghakiman. Karena Israel, Yehuda, dan bangsa-bangsa lain itu mereka menyembah berhala, maka Tuhan juga menghakimi mereka. Bahkan Tuhan menghakimi mereka, bangsa-bangsa lain itu karena menindas Israel dan Yehuda ini, saudara. Lalu ada yang namanya Deutero Yesaya. Yesaya bagian yang kedua, yaitu pasal 40-55. Ini bicara pengharapan dan pemulihan di dalam konteks pembuangan. Nah, lalu Trito Yesaya, Yesaya bagian yang ketiga, pasal 56-66, bicara pemulihan secara total. Jadi saudara perhatikan ada penghakiman, ada pengharapan. Dan pengharapan itu bicara pemulihan secara total. Nah, 3 bagian dari kitab Yesaya ini, saudara-saudara, masing-masing didominasi oleh sosok mesianis. Dengan kata lain, seluruh kitab Yesaya adalah panorama mesianik dalam skala besar. Maksudnya gini, di Proto Yesaya itu ada soal Mesias. Di Deutero Yesaya ada soal Mesias. Di Trito Yesaya ada soal Mesias. Inilah yang judulnya, saya beri judul 3 konsep Mesias. Oke, sekarang saudara dapat gambarannya, arahnya saya berbicara malam hari ini. Tadi ini informasi-informasi awal, informasi pelengkap ya, untuk memberikan keterangan awal kepada saudara. Tapi arah saya jelas, yaitu 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya. Nah, jadi setelah menerangkan ini tadi, ada 2 harapan, yaitu kota dan Mesias, lalu 2 pesan penghakiman dan pengharapan, lalu 3 pembagian kitab Yesaya. Maka sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat bahwa di dalam 3 pembagian kitab Yesaya itu ternyata Yesaya menyelipkan 3 konsep Mesias. Ada 3 penggambaran Mesias dalam kitab Yesaya. Nah, yang pertama, konsep Mesias yang pertama yaitu Mesias sebagai raja yang mulia. Di pasal 1-37, saudara-saudara, ini Proto Yesaya, masih masuk Proto Yesaya. Dalam konteks raja-raja dari dinasti Daud yang tidak memadai. Sebagai contoh, Ahaz yang murtad dan Hizkia yang mudah tertipu. Ahaz ini bapaknya Hizkia, saudara ya. Dia murtad karena dia disuruh kasih Yesaya, ayo kamu minta tanda. Jadi saya nggak mau mencobai Tuhan. Tapi Yesaya bilang, Tuhan berbicara, kamu minta tanda. Akhirnya Tuhan kasih tanda Immanuel. Tapi Ahaz tetap ngotot, tidak mau minta bantuan Yahweh. Dia mau minta bantuan Asyur. Karena konteks saat itu, saudara-saudara, seperti yang saya ceritakan, konteks munculnya nubuatan Mesias dalam Proto Yesaya, Immanuel di 7 ayat 14, dan seorang anak dengan 4 nama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di Yesaya 9 ayat 5, itu konteksnya muncul saat itu Raja Aram dan Raja Israel mengajak Raja Yehuda, yaitu Ahaz, untuk berkoalisi mengalahkan Asyur. Tapi Raja Yehuda ini tidak mau, sehingga Aram dan Israel marah mau menyerang Yehuda. Nah, di sini Nabi Yesaya tampil katakan kepada Yehuda untuk minta perlindungan pada Tuhan. Tapi Raja Ahaz, Raja Yehuda malah minta bantuan Asyur. Nah, disitulah konteksnya muncul, saudara, Immanuel dan anak dengan 4 nama di Yesaya 9 ayat 5 itu, saudara. Saudara bisa melihat di sini, poin saya adalah ketika konteksnya menunjukkan bahwa raja-raja dari dinasti Daud tidak memadai, maka Yesaya menggambarkan raja yang mulia
itu akan datang. Inilah konsep Mesias yang pertama. Jadi saudara bisa melihat bahwa memang dalam kondisi krisis kepemimpinan, krisis politik, bahasa saya waktu hari Minggu, political crisis, jelas sekali konsep Mesias yang muncul adalah Raja yang mulia. Itu sebabnya di Yesaya 9 ayat 5 jelas dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dikaruniakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi nanti kalau misalnya secara khusus di Gereja Kemah Injil Indonesia, GKII, tema Natalnya ini nanti, datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dalam konteks Yesaya, datangnya Mesias itu, ya, harapan datangnya Mesias itu karena adanya krisis kepemimpinan dari dinasti Daud. Nah, maka kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sekarang, ada tidak krisis kepemimpinan? Gitu. Ada tidak dinasti-dinasti kepemimpinan yang sedang krisis saat ini? Nah, saudara bisa kembangkan itu nanti. Menarik sekali saudara ya. Konsep Mesias yang pertama muncul, ada 3 konsep Mesias, ini yang pertama. Di dalam proto Yesaya atau Yesaya bagian yang pertama ini. Ini ketika terjadi krisis kepemimpinan dari raja-raja dalam dinastinya Daud. Saudara, saya akan kasih tunjuk kepada saudara dalam Matius 1 ayat 6, 9 dan 10. Saya kasih tunjuk dulu saudara ya soal dinasti ini. Supaya saudara bisa ngeh langsung. Nah ini. Saudara perhatikan ya, kita tahu di dalam Matius 1 itu ada, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Saudara tahu Abraham memperanakan Ishak dan bla 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 selanjutnya, nanti saudara baca. Ada di sini Yehuda, ya, keturunan Yehuda. Yehuda memperanakan Peres dan seterusnya, sampai Isai memperanakan Raja Daud dan seterusnya. Lalu, ini ayat 9. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Nah, ini Ahaz saudara. Ahaz memperanakan Hizkia. Nah, jadi ini dinasti Raja Daud saudara. Jadi di Yesaya itu di zaman matinya Usia tadi kan. Lalu ada Ahaz, ada Hizkia yang saya singgung di slide tadi. Nanti sampai ke, nah ini, setelah Hizkia, bla bla bla, Yosia peranakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Jadi dekat. Setelah Hizkia ada pembuangan ke Babel. Nah, sekarang saudara mulai ngerti karena baca silsilah ini. Lalu sampailah Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi dinasti Daud, saudara. Nah, sekarang saudara dapat gambarannya. Jadi poin saya, konsep Mesias, Raja yang mulia, adalah konsep Mesias yang pertama dalam kitab Yesaya. Dan itu muncul dalam konteks adanya krisis kepemimpinan dari raja-raja dinasti Daud. Mereka menjadi raja yang tidak memadai, tidak punya kapasitas yang baik sebagai seorang raja dari Israel dan Yehuda. Itu adalah konsep yang pertama. Nah, konsep raja yang mulia ini muncul di Yesaya 9 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan ayat 5-nya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, tuh kan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini bicara raja ini. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Prince of Peace. Ya, Shar Shalom, Raja damai. Muncul lagi konsep Mesias, Raja yang mulia ini di Yesaya 11 ayat 1 sampai 16. Ini Yesaya 9, sekarang Yesaya 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari panggalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan selanjutnya nanti saudara baca.
Intinya ini adalah nubuatan tentang datangnya seorang raja. Perhatikan ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umat-umatnya, sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan seterusnya. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan selanjutnya. Nah, nanti saudara baca saja, jelas sekali di situ. Lalu pasal 32 ayat 1 sampai 8. Yesaya 32 ayat 1 sampai 8. Perhatikan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Jadi, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan selanjutnya nanti saudara baca, ya. Saya cepat-cepat saja. Lalu, Yesaya 33 ayat 17 sampai 24. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh dan selanjutnya. Jadi ada raja di situ, saudara, yang akan datang. Ini adalah konsep Mesias pertama yang muncul dalam kitab Yesaya, yaitu raja yang mulia, karena adanya krisis kepemimpinan dari raja-raja dari dinasti Daud. Oke, itu yang pertama, sesuai judulnya. Ya, 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya. Yang pertama, raja mulia yang akan datang. The glorious king yet to come. Yang kedua, konsep Mesiasnya adalah hamba Tuhan. Ini muncul dalam Deutero Yesaya. Di pasal 38 sampai 55, sebagai akibat dari dosa besar ketidakpercayaan Hizkia dan penghakiman pengasingan atas orang-orang berdosa, Yesaya kemudian melihat datangnya seorang hamba Tuhan. Dia merupakan seorang pembawa dosa, maksudnya yang membawa dosa manusia, artinya pemikul dosa, bukan dia bawa-bawa dosa, sebar-sebarin dosa, bukan ya. Maksudnya dia pemikul dosa, yang secara efektif menjadi juru selamat dunia. Ini muncul, kita tahu, di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Kita baca ya. Nah, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa dan selanjutnya. Jadi lihat ya, hambaku itu Mesias, saudara. Dan ternyata kita tahu digenapi di dalam Kristus. Yesaya 49 ayat 1 sampai 6. Nah, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Dan selanjutnya, ayat 3, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Dan selanjutnya nanti saudara baca. Jadi jelas ada muncul kata hambaku. Jadi Mesias itu bukan hanya seorang raja, tapi seorang the servant of the Lord, hamba Tuhan. Nah, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Ingat, ini ada di Deutero Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini hamba, saudara. Makanya ini juga nanti ehonya ada di tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini eho dari sini, saudara ya. Nah, jadi jelas di situ ada murid, ya.
dan juga hamba pastinya. 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Yesaya 52. Perhatikan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ya, kita tahu ini nubuatan tentang penderitaan Kristus. Ya. Kemudian 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dan selanjutnya saudara tahu ini tentang Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali ya, bahwa konsep Mesias yang ditawarkan atau dimunculkan dalam kitab Yesaya bukan hanya raja yang mulia yang muncul karena krisis kepemimpinan dari raja-raja dinasti Daud. Tapi konsep Mesias yang kedua yang ada dalam kitab Yesaya adalah hamba Tuhan. Bahwa Mesias itu adalah hamba yang memikul dosa. Dia menderita dan secara efektif dia menjadi juru selamat dunia. Itu yang kedua dari 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Konsep Mesias yang ketiga yang muncul dalam Trito Yesaya, ya, itu adalah Mesias sebagai penakluk, sebagai pemenang. The coming conqueror, penakluk yang akan datang. Di pasal 56 sampai 66, Yesaya membayangkan orang-orang pasca pembuangan yang masih taat. Kemudian Yesaya menjanjikan dalam hal ini menubuatkan penakluk atau pemenang yang akan datang. Penakluk itu juga sebagai pembalas dendam atau penebus, sebagai seorang yang membawa keselamatan. Dalam Yesaya 59 ayat 20, saudara, perhatikan ini. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat. Ini maksudnya tadi ya. Yesaya membayangkan orang-orang pasca pembuangan yang masih taat. Yang masih taat pada Yahweh maksudnya. Kemudian Yesaya menjanjikan atau menubuatkan akan ada penakluk atau pembalas atau penebus. 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Siapa yang bebaskan? Ya Mesias ini. Artinya apa? Dia seorang penakluk. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Hari pembalasan. Jadi konsepnya itu memang pembalas. Ya. Karena Mesias ini datang membawa pembalasan kepada musuh-musuh Yehuda dan Israel. Nah itu dia saudara ya. Itu penghakiman terakhir nanti. 61 ayat 10. Kita baca pasal 62-nya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Jadi Mesias ini yang akan memulihkan Sion itu, Yerusalem. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama yang baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saya langsung baca ayat 7. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Perhatikan, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Artinya memang Mesias ini akan menjadi seorang penakluk yang membawa keselamatan dan pemulihan Yerusalem, saudara. Yesaya 63 ayat 1 sampai 6. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dan selanjutnya? Akulah yang menjanjikan keadilan, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur?
Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Nah ini. Aku sudah merencanakan hari pembalasan dan masa pembebasan bagi umatku. Jadi Mesias akan menjadi pribadi yang membalas musuh-musuh dari umat Tuhan. Ini yang disebut konsep Mesias sebagai penakluk atau pemenang. Nah, jadi ada 3 konsep Mesias, saudara, dalam kitab Yesaya. Yang pertama adalah Raja yang mulia yang muncul dari konteks krisis kepemimpinan dari raja-raja dinasti Daud. Contohnya Ahaz dan Hizkia. Konsep Mesias yang kedua digambarkan Yesaya sebagai seorang hamba Tuhan yang akan menderita, tapi dia membawa keselamatan, menanggung dosa dunia. Dan konsep Mesias yang ketiga yang diungkapkan oleh Yesaya dalam konteks ketika dia melihat orang-orang yang masih taat atau orang-orang yang bertobat, maka dia menjanjikan bahwa akan ada Mesias, seorang penakluk yang akan menaklukkan musuh-musuh, akan memulihkan Israel dan Yehuda, secara khusus kota Yerusalem, karena harapannya adalah raja yang memulihkan dan pemulihan kota Yerusalem. Nah, secara khusus di Proto Yesaya kita lihat bahwa Yesaya 7-11 itu ada janji tentang anak yang akan lahir. Ada Immanuel, ada anak yang memerintah sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nanti di Yesaya 11 itu hanya bisa diwujudkan oleh Sang Raja Damai yang mewujudkan langit baru dan bumi yang baru. Jadi kalau sudah perhatikan Yesaya 1 sampai 66 itu miniaturnya ada di Yesaya 7 sampai 11. Kenapa? Karena terpenuhilah harapan Yesaya, saudara. Perhatikan ini. Harapan Yesaya itu hanya 2 aja dalam kitab Yesaya. Yang mayor adalah pemulihan kota Yerusalem dan kemudian datangnya raja yang dijanjikan dari dinasti Daud. Itulah Mesias. Dan pesannya hanya 2 juga yang paling mayor, yaitu penghakiman dan pengharapan. Nah, itu sebabnya Yesaya 1-66 miniaturnya ada di Yesaya 7-11. Karena di Yesaya 7-11 tuh terangkum semuanya harapan Yesaya dari Yesaya 1-66, yaitu akan ada Mesias yang lahir, yang disebut di Yesaya 7 ayat 14 Immanuel, dan di Yesaya 9 ayat 5 penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan di Yesaya 11 Mesias itu akan mewujudkan langit baru dan bumi baru. Raja damai dari dinasti Daud itu akan memimpin kepada kedamaian, di mana serigala akan berbaring dengan hewan lainnya, di mana anak yang baru lepas susu akan main bersama di sarang ular. Aman semuanya. Itu artinya suasana Yerusalem baru, suasana langit baru, bumi baru. Dan itu sudah dirangkum dalam Yesaya pasal 11 sampai 12. Jadi jelas sekali, saudara. Memang dari Yesaya 1 sampai 66 miniaturnya ada di Yesaya 7 sampai 11. Pemulihan secara total hanya bisa terjadi kalau putra mahkota lahir dari dinasti Daud. Saya sudah bacakan kepada saudara tadi di Matius 1 ayat 6, 9, 10, dan 16. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham ke Yehuda. Yehuda bla 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 ke Daud. Daud bla 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 ke Usia. Lalu ke Ahaz. Lalu ke Hizkia. Bla 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 bla. Sampai ke Yusuf dan sampai ke Yesus. Jadi itu silsilah dari dinasti Daud, saudara. Nah, ternyata di Yesaya 6 ayat 13 itu juga sudah dinubuatkan. Nanti saya terangkan lagi ini ya di Rhema Bible Teaching berikutnya. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi intinya begini, saudara. Karena kerajaan Yehuda itu murtad, maka Tuhan akan menghukum mereka. Dan Tuhan menghukum mereka lewat Asyur. Yehuda itu digambarkan seperti pohon.
nanti itu akan ditebang, ya, dihabisi, dan nanti dari sisa pohon, dari tunggul yang sisa itu akan timbul tunas yang kudus. Dan itu ternyata adalah raja dari dinasti Daud. Makanya kalau saudara baca pesan Yesaya kepada Ahaz, ini kan saudara perhatikan ya, dari tunggul akan keluar tunas yang kudus. Saudara baca di Yesaya 7 ayat 13-14. Perhatikan ini. Waktu Immanuel itu muncul. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Tuh, keluarga Daud yang disinggung kan? Kenapa keluarga Daud? Karena ini bicara dinasti, saudara. Nah, nanti saudara mengerti di dalam konteks kitab Yesaya secara keseluruhan, saudara akan mengerti bahwa Ahaz itu raja terakhir yang mandiri. Karena raja-raja berikutnya itu adalah raja boneka dari Asyur. Raja-raja setelah Ahaz itu raja boneka Asyur, termasuk Hizkia. Sebenarnya itu raja boneka Asyur. Ya, karena Asyur sudah menaklukkan mereka. Ahaz itu raja yang murni, yang bukan boneka dari Asyur. Jadi ini terakhir, makanya Yesaya itu beri peringatan keras kepada Ahaz. Baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak cukupkah kamu menguji kesabaran manusia sehingga kamu menguji kesabaran Allahku juga? Dengarlah hai keturunan Raja Daud tuh. Ini bicara dinasti, saudara. Kemandirian pemerintahan, dinasti Raja Daud. Nah, lalu ayat yang ke-14 disebutkanlah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, disinilah muncul. Lalu di Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuatan soal raja yang akan datang ini, Mesias yang akan datang ini muncul pada saat krisis kepemimpinan dari dinasti Daud, saudara. Makanya pemulihan hanya bisa terjadi kalau putra mahkota dari dinasti Daud itu lahir. Siapakah putra mahkota itu? Ya inilah yang dinubuatkan, yaitu Immanuel, seorang anak, seorang putra yang punya 4 nama ini. Kenapa ada 4 nama dan lain-lain? Nanti saya akan terangkan, saudara. Itu menarik. Nanti di kali-kali berikutnya. Oke. Poin saya malam hari ini adalah menunjukkan kepada saudara ada 3 konsep Mesias dalam kitab Yesaya. Mesias yang pertama itu ditunjukkan sebagai raja yang mulia. Itu ada di pasal 1-37 di Proto Yesaya. Lalu Yesaya juga menunjukkan bahwa Mesias itu sebagai hamba Tuhan. Ini di Deutero Yesaya. Yesaya bagian yang ke-2. Dia hamba Tuhan yang menderita, yang akan menjadi juru selamat dunia. Dan konsep Mesias yang ketiga berkaitan dengan janji pemulihan dalam kitab Yesaya, maka Mesias itu bukan hanya menderita dan jadi juru selamat, tapi dia akan menjadi penakluk, dia akan menjadi pembalas musuh-musuh umat Allah, dan dia akan membawa keselamatan untuk umat Allah. Nah, saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa konsep Mesias yang pertama, raja yang mulia, telah digenapi. Konsep Mesias sebagai hamba Tuhan yang menyelamatkan sudah tergenapi. Dan yang belum tergenapi adalah dia sebagai penakluk, pemenang yang akan membalaskan kepada musuh-musuhnya. Dan akan membawa kita masuk kepada harapan yang belum tercapai, yaitu pemulihan kota. Dalam hal ini kita akan masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru. Harapan tentang Mesias sudah digenapi. Harapan tentang Yerusalem yang baru, langit baru, bumi baru, belum digenapi. Jadi ketika kita mengatakan datanglah ya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kita tidak berharap lagi Mesias yang datang dalam pengertian untuk menyelamatkan sebagai hamba yang menderita.
tapi kita mengharapkan Mesias Raja itu yang akan membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru itu, saudara. Oke, saya berharap apa yang saya sampaikan memberikan saudara pemahaman, gambaran, perspektif yang menolong saudara memahami kitab Yesaya dengan lebih baik lagi. Dan saya berharap kita semua yang tidak punya background teologi mungkin akan tertolong waktu membaca kitab Yesaya. Ya, saudara akan tertolong, dan saya berharap saudara bisa mendengarkan ini ulang-ulang lagi untuk saudara bisa lebih enak ketika membaca kitab Yesaya. Ya, baik. Saya selesaikan sampai di sini. Bila ada pertanyaan, saudara bisa bertanya, silakan ketik kata shalom. Kalau tidak, saya akan akhiri sampai di sini.